Mariam. Oh, Maria mana Maria? Nah, pakai. Materinya kelihatan tak tuh? Kelihatan kurang gede. Oh, kedang gede. Apa itu judulnya di sana tuh? Mati karena sabilillah. Heeh, Ya. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk mempelajari ayat-ayat Allah, Sini. hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya pagi hari ini adalah mati dalam peperangan fisabilillah. Dalam sebuah hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah ashhada as-suhada'u khamsatun al-mat'una wal mabtuna wal gharib wa sahibal sad wa sahibal hadi wa sahidu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Nah, silakan baca terjemahan itu. Baca. Baca, Usna mau keluar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tergolong mati syahid ada 5. Yang pertama, orang yang mati karena wabah taun, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Ini jelas di dalam hadis ini, ya. Jadi kalau orang mati itu semuanya sudah ada pintu-pintunya yang ditentukan oleh hadis ini. Itu ya, Rasulullah mengatakan bahwa ada, ya kan, yang pertama orang yang tergolong mati syahid itu ada 5 jenis yang mati syahid. Orang yang mati karena wabah taun, yaitu penyakit perut, lagi musibah hasilnya, misalnya orang lagi sakit, semuanya satu kampung itu penyakitnya penyakit perut, langsung mati. Nah, itu masuk syahid. Karena orang mati yang sakit perut, ya. Orang yang mati karena sakit perut. Kemudian orang yang mati tenggelam. Nah, mati tenggelam karena dia tenggelam, ya dia tidak tahu dia akan mati. Kalau tahu dia mati, pasti dia tidak mau ikut ke dalam laut atau naik kapal. Tapi dia mati tenggelam, kan saya.
Nah, orang yang mati ditimpa reruntuhan. Orang yang mati karena ditimpa reruntuhan, ya rumahnya di bawah bukit. Jadi itu runtuh, ya ditimpa reruntuhan. Atau dalam perjalanan ada longsor, bawalah kendaraannya dan dia mati di dalam mati saya. Orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Nah, yang dilihat oleh jihad fisabilillah ini siapa? Orang yang berperang di jalan Allah. Ada orang yang berperang karena memang musuhnya orang juga. Nah, berperang itu. Jadi orang mempertahankan haknya untuk dia tetap hidup, maka namanya berperang fisabilillah. Nah, orang yang berperang angkat senjata itu fisabilillah. Tapi orang yang biasa mau pergi berangkat berjalan untuk mencari nafkah kehidupan keluarganya, kemudian mati, itu termasuk golongan jihad fisabilillah. Kenapa dia keluar dari rumahnya? Dalam rangka untuk mencari nafkah dan kehidupan keluarganya. Mati di jalan atau tergilas kendaraan atau dia mobilnya masuk jurang atau sebagainya, itu karena dia mencari kehidupan keluarganya. Makanya kalau kita mau berangkat dari rumah itu, kita berniat Bismillahi tawakkaltu ilallahi la hawla wala quwata illa billah. Makanya kalau matinya mati syahid. Karena dia berperang untuk mencari nafkah kehidupan keluarga. Semua apa yang kita niatkan itu harus disandarkan kepada Allah. Jadi orang yang bersandar kehidupannya karena Allah, matinya fisabilillah. Kalau misalnya dia meninggalkan keluarganya karena keluarga, kalau dia tidak keluar, keluarganya tidak makan. Nah, ternyata dalam perjalanan dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi keluarganya juga menjadi lebih susah lagi karena kematian dari orang yang berangkat. Kita lanjut. Tuh, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Mana ada gambarnya? Di sana juga nggak ada. Enggak ada ya? Enggak ya. Nih, kelihatan? Kelihatan. Nah, coba baca tuh tempat ini. Oh, sudah dulu. Mana? Mati tertimpa reruntuhan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang tergolong mati syahid ada 5, orang yang mati karena wabah taun, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati dalam. Nah ini udah katanya. Ya, alhamdulillah ya. Udah ulang. Nah, ini hadisnya, ya kan, Nabi mati karena reruntuhan. Jadi orang yang mati karena reruntuhan itu ya seperti itu, ya seperti yang diterangkan tadi. Kita lanjut lagi. Terus Diriwayatkan bahwa Abu Al-A'war Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Siapa terbunuh karena mempertahankan darah, jiwa, agama, dan keluarganya, dia mati syahid. ya. Jadi di hadis ini diriwayatkan bahwa riwayat itu artinya yang menceritakan, ya. Abu Al-Awar
Said bin Zaid bin Amr bin Nafaim, salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya. Ini kalau peristiwa misalnya begal, ya begal di jalan, hartanya mau diambil, mau dirampas, kemudian dia mati di begal, itu termasuk mati syahid. Hartanya diambil, dirampas, ya kan? Dia mempertahankan haknya, hartanya. Kemudian itu mati syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan darah dan jiwanya. Nah, kenapa mempertahankan darah dan jiwanya? Ada orang yang merampok, kemudian dia melawan perampok itu, akhirnya dia terbunuh mati juga, syahid. Ya, agama dan keluarganya, dan mempertahankan keluarganya. Jadi orang yang bersikukuh untuk mempertahankan haknya dan keluarganya adalah mati syahid. Seperti yang terjadi peristiwa pembunuhan di Palestina, ya kan? Anak-anak dibantai, orang tuanya dibantai semuanya. Dia mempertahankan kehidupan yang ada di sana, negeri dia, negeri sendiri. Kemudian datang orang merampas nyawanya, jiwanya. Karena dia beragama, agama Allah. Karena yang punya dia adalah keimanannya dan jiwanya dan agamanya. Karena kalau dia disiksa, dia tetap menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Kalau kita perhatikan peristiwa yang terjadi di Palestina itu, dia mempertahankan darah dan jiwanya, agamanya. Kenapa? Ya di sana itu bukan karena dia tak mau melawan, tetapi karena dia memang tertindas, disiksa oleh orang-orang yang biadab terhadap membunuh manusia. Jadi orang-orang yang datang membunuh itu adalah orang-orang yang melanggar batas. Karena manusia tidak boleh membunuh manusia. Yang berhak membunuh manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Nenek, Nek, baca Nek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oh, sampai dulu boleh Nek. baca. Nih, Ya, Nenek baca. diriwayatkan bahwa Abu Ada ayamnya. apa? Nggak kelihatan. Sampai dulu Nenek. Abu Al-Anwar, Hmm. Ahid bin Zaid, Amir bin Nurfail, salah seorang di antara banget misalnya. Salah seorang di antara apa itu? Oh. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang terbunuh karena mempertahankan Agamanya. ini benar, Ya, mempertahankan agamanya, mana agamanya? itu ada. Hilang ya. Oh, Mempertahankan agama dan jiwa ya. ya. Ya kan? Selamat. Ya, Nenek. Ya kecil amat tulisannya tuh ya. Dan jiwa. Kok yang hilang sih? Oh, Yang terbunuh karena mempertahankan harta dia.
agama, keluarga, Agama keluarga itu. mati syahid. Ya, kan ada tadi 5, ya kan? Di antaranya adalah mempertahankan agamanya. Apa yang terjadi seperti peristiwa yang baru-baru ini ketika paskibraka. Ya, paskibraka itu anak-anak yang berjilbab disuruh membuka jilbabnya untuk peringatan 17 Agustus. Siapa yang menyuruh dia membuka jilbabnya? Maka itu adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah. Jadi agamanya orang Islam itu punya salah satu diantaranya menutup aurat. Itu mempertahankan agama. Manapun dia pergi, dia akan selalu taat kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya daripada dia menjadi paskibraka di IKN, kalau dia mau dibuka jilbabnya, maka ibu bapaknya dan orang tuanya karena mempertahankan agamanya lebih baik kamu pulang saja daripada mengikuti paskibraka. Paskibra itu adalah hanya untuk dunia saja. Tapi untuk kampung akhirat itu adalah agama. Nah, nggak ada gunanya. Kalau mempertahankan masalah budaya orang paskibra itu tidak pakai jilbab karena budaya, maka tinggalkan saja itu budaya itu. Lebih baik kamu meninggalkan budaya daripada kamu menanggalkan agamamu sendiri. Nah, ini hadis ini cocok tuh dengan peristiwa yang terjadi paskibraka yang disuruh oleh BPIP untuk membuka jilbab untuk hanya perayaan 17 Agustus di IKN. Makanya semua orang bangkit, orang-orang yang mengerti tentang masalah agama, anak ini adalah istiqomah dengan agamanya, maka tinggalkan saja, nggak usah mengikuti paskibraka. Ini bagus. Ini sebuah pendidikan yang bagus ya. Nah, itu namanya salah satu di antara agamanya. Ada juga orang pada ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Bilal bin Rabah, ketika dia ketahuan masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy menyiksanya, menjemurnya. Kamu disuruh mengucapkan lata lahusa. Apa kata Bilal bin Rabah? Allah, 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 ahad, ahad, ahad. Itu yang itu berarti adalah walaupun disiksa fisiknya, Bilal bin Rabah itu tetap mengucapkan ahad, ahad. Allah itu hanya satu, bukan lata lahusa. Nah, ini contoh yang mempertahankan agamanya. Satu lagi, Kek. Ayo. Satu lagi, oke, kita lanjut. Siapa nih? Ya. Apa? Abang Usi udah gabung? Oh, udah. Ya, Satu lagi, ayo. masih tertimpa reruntuhan. Ya, itu Iwan sih. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang yang tergolong mati syahid ada 5 orang. 5 orang yang mati karena wabah, taun, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang-orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang tergolong mati syahid itu ada 5 orang. Nah, 5 orang yang mati syahid itu 5 jenis manusia, 5 jenis kegiatan. Mati karena wabah taun. Nah, jadi taun itu penyakit kolera, ya. Penyakit kolera, kalau zaman dulu itu penyakit kolera semua orang sakit perut.
Itu namanya ta'un. Nah, jadi dulu satu kampung itu kena sakit kolera semuanya. Namanya wabah, ya kan? Orang yang mati karena sakit perut. Ada yang sakit perut saja. Mahnya kambuh sakit perut mati. Orang yang mati tenggelam. Nah, mati tenggelam karena banjir atau longsor, tenggelam dia. Nah, itu termasuk mati syahid. Kalau dia mengucapkan mau berangkat dari rumah bismillahi tawakkaltu ilallahi tawakkaltu ilallahi la hawla wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang memberikan kekuatan. Jadi kekuatan yang lain tidak ada. Jadi orang yang beriman kepada Allah matinya mati syahid. Orang yang mati ditimpa reruntuhan. Ya, dia tidak tahu dalam perjalanan kendaraannya ditimpa runtuhan atau tidak masuk kereta bawah tanah, akhirnya runtuh jalan terowongan. Nah, itu mati. Orang yang mati dalam jihad. Jihad itu artinya yang berjuang. Tujuannya mau pergi kemana? Itu dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan kemudian kalau dia tidak keluar, mungkin barangkali keluarganya akan kelaparan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa yang disebut dari golongan mati syahid itu ada 5, ya, orang yang mati karena wabah, taun, penyakitnya sama, penyakit kolera, dan orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati ditimpa reruntuhan, dan orang yang mati jihad fisabilillah. Ya, berangkat ke Palestina adalah untuk membela Islam. Ya, berangkat benar-benar karena Allah, untuk membantu sanak saudaranya yang seagama Islam, namanya fisabilillah. Begitu juga orang-orang yang berperang, berjihad untuk kemerdekaan Republik Indonesia, supaya menegakkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kebohongan, ya, kerusakan untuk bangsa anak cucu kita nanti. Itu fisabilillah. Jadi orang yang mempertahankan kebenaran, tidak suka kepada kebatilan, itu namanya fisabilillah. Jadi berperang karena Allah. Kenapa dia berperang mempertahankan? Supaya dia mengusir orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim di tengah-tengah masyarakat atau di bumi Indonesia ini, karena fisabilillah. Bukan diam-diam saja, itu berarti berjihad. Kemana cara berjihadnya? Ada berjihad dengan tenaga, ada dengan doa, ada dengan memberikan bantuan makanan. Itu namanya jihad fisabilillah. Jadi bukan untuk mencari nama, bukan mencari mati syahid, tapi adalah untuk mempertahankan hak anak cucunya dan hak jiwanya, supaya jangan dirampas oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Makanya orang-orang kafir, orang zalim itu akan menguasai negerinya, maka dipertahankannya. Itulah namanya jihad fisabilillah. Sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.